Hacker Pusat Data Nasional minta tebusan ratusan miliar. Jadi gini, Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kementerian Kominfo kena gangguan dari 20 Juni lalu. Gangguan ini berdampak sama berbagai layanan publik, termasuk sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang bikin antrian panjang. Terus website IKN di ikn.go.id juga sempat ngalamin gangguan akses. Layanan PPDB di daerah juga keganggu. Terakhir, layanan M-Banking BCA juga sempat error gara-gara ini. Menurut Hinsa Siburian, Kepala BSSN, server PDN kena serangan ransomware yang ngakibatin data penting kekunci dan gak bisa diakses. Kok sekelas data pemerintah bisa sampai dilumpuhin gitu ya? Apa keamanannya masih lemah? Terus si hacker PDN ini minta uang tebusan 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah buat 210 data yang bakal dikembaliin. Direktur Network and IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko bilang pihaknya juga udah minta bantuan luar negeri atasin hal ini. Wah, udah angkat tangan ya? Berarti pemerintah udah bener-bener gak bisa handle masalah ini. Wakil Menteri Komunikasi Nezar Patria juga ngejelasin kalau pemerintah gak mudah ditakut-takutin sama kejadian ini. Tapi kok bobol terus? Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Yang terdampak itu ada 210 instansi yang terdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Kerugiannya kan bilang, tapi kerugian yang bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu. Si pelaku ini apakah meminta uang tebusan juga nggak Pak ke pihak Kemenkominfo Pak? Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Yang utamakan kita itu kan mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Nah, sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh pihak Kominfo dan juga oleh BSSN dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya. Nah, dan kita berharap bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi. Pak Menteri, mungkin tanggapannya terkait ini kan masyarakat menilai sudah mengkhawatirkan dan sudah ada juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara ya. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pak, tadi Pak Semi juga bilang soal kalau prosesornya itu adalah Kemenkominfo. Ya. Lalu di situ serangan itu terjadi ke prosesornya, Mbak. Iya. Betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Diperbaiki ke depan. Ya, cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholder-nya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Tanggal 17 ada muncul satu celah keamanan baru di VMware 17 Juni ya. Dan tanggal 20 itu dekat sekali dan kemungkinan cukup besar bahwa ada server VMware Cloud atau vSphere yang mungkin terlambat di patch karena kalau data center harusnya mereka cepat sekali. Saya lihat sebenarnya ini cukup bertanggal. Kita cukup setahun, kalau sehari 2 hari masih oke, jangan sampai seminggu kayak BSI bisa celaka. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa BSN ini kan sementara sekarang, nanti ada 3, ada di Batam, ada di KN, bisa saling backup. Tetapi kita perlu belajar juga bahwa ini jadi nanti perlu ada contingency plan. Jadi jangan terlalu menggantung ke cloud juga,